akses pendidikan kan pemberkasan, dimana yang harusnya ada akte segala macam. Sedangkan untuk akta sendiri kan harus dibuat jika ada surat pernikahan dari orang tuanya. Bisa pun dibuat, tapi kemungkinannya hanya ada nama ibunya di dalam akta itu, tanpa ada nama ayahnya gitu. Dah, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di pengacara channel Perca. Lagi-lagi cuma berdua Nata. Cuma berdua. Hari ini kami akan membahas tentang waris anak dari hasil pernikahan siri. Nah, jadi bagaimana sih perlindungan hukum terhadap anak dari hasil pernikahan siri itu? Nah, sebelum kita jawab mengenai perlindungan hukumnya kan, kita ketahui dulu ya untuk masalah kedudukan dari pernikahan siri itu sendiri kan. Sebelum kita jawab mengenai perlindungan hukum terkait anak hasil nikah siri itu, kita ketahui dulu mengenai kedudukan dari pernikahan siri itu dan juga akibat hukum dari anak hasil nikah siri tersebut kan. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasca putusan MK Nomor 46 garing PPU garing PPU strip 8 garing 2010, itu dalam pasal 2 ayat 2-nya itu menyatakan bahwasanya itu pernikahan itu dikatakan sah apabila ia tercatat oleh negara. Jadi sebelum ada yang putusan MK itu, anak hasil nikah siri itu cuma punya hubungan keperdataan sama ibunya. Nah, setelah putusan MK itu keluar, maka si anak ini bisa juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika ayahnya dengan ayah biologisnya, jika ayahnya mengakui dengan juga disertai bukti-bukti keilmuan atau juga teknologi, misalnya tes DNA gitu. Nah, terkait masalah perlindungan hukum yang bisa kita berikan kepada anak hasil nikah siri itu ya antara lain ya pemberian identitas terhadap mereka, yang mana hal itu untuk memastikan secara tegas adanya pengakuan dari negara terhadap anak ini sebagai subjek hukum. Nah, yang kedua itu untuk memastikan perlindungan hukum atas hak-haknya yang dimana berdasarkan hukum pemerintah ini bisa memberikan perlindungan terhadap dia secara legal gitu kan. Nah, jadi kalau menurut hukum Islam itu pernikahan siri itu dikatakan sah, namun menurut hukum perdata ini dianggap tidak sah karena yang balik lagi ke pasal 2 ayat 2 itu Undang-Undang Pernikahan, bahwa pernikahan dikatakan sah itu apabila tercatat oleh negara itu. Terus masalah untuk anak hasil pernikahan siri ini, kalau berdasarkan hukum positif Indonesia itu dianggapnya sebagai anak di luar kawin gitu. Nah, jadi kan kita tuh ada dua yang namanya anak di luar kawin yang diakui secara sah, anak di luar kawin yang tidak diakui. Jadi apa sih anak yang diakui anak di luar kawin yang diakui itu? Jadi di sini anak anak di luar kawin yang diakui secara sah itu maksudnya adalah jadi anak ini lahir hasil hubungan dari seorang suami atau seorang istri dengan pasangan yang bukan suami atau istri sahnya gitu. Terus untuk masalah pengakuannya itu harus ada pengakuan oleh keduanya, baru itu dikatakan anak di luar kawin yang sah gitu. Atau misalkan anak di luar kawin yang tidak diakui, itu anak di luar kawin yang anak di luar perkawinan yang lahir dan tidak diakui oleh kedua orang tuanya gitu. Maaf ya guys, agak-agak berlibat soalnya agak panjang penjelasannya tentang hak waris. Menarik. Sangat menarik dan bikin pusing. Jadi seperti yang kita ketahui, anak yang berhak menjadi ahli waris itu kan anak yang sah dalam pernikahan. Nah, lantas bagaimana anak dari hasil pernikahan siri itu mendapatkan haknya secara keseluruhan, terutama hak waris? Apakah bisa? Kalau itu kita lihat lagi pasal 280 KUH Perdata, yang mana kan disebutkan bahwa
Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, lahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya. Jadi di sini itu artinya bahwa seorang anak yang di luar kawin ini, khususnya anak hasil pernikahan siri itu, baru bisa memiliki hubungan perdata apabila ada pengakuan dari pihak ibunya atau ayahnya. Namun tidak serta-merta hal itu diakui dengan secara sendirinya gitu, harus ada pengakuan. Kalau tanpa adanya pengakuan itu, anak ini tidak punya hubungan perdata atau sama ayah atau ibunya gitu. Jadi hal ini tuh memang jelas berbeda ya sama hukum Islam, dimana kan kalau misalnya ke hukum Islam kan namanya anak ya anak dari orang tuanya gitu kan. Kalau dalam hukum perdata itu berbeda guys. Jadi pasal 43 juga menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Secara yuridisnya itu anak hasil pernikahan siri di luar perkawinan ini nggak ada perlindungan hukum ya sebenarnya, nggak dapat perlindungan hukum, apalagi makanya sulit untuk mereka terkadang mengakses pendidikan kan, karena yang pertama itu untuk syarat mendapatkan akses pendidikan kan pemberkasan, dimana yang harusnya ada akte segala macam, sedangkan untuk akta sendiri kan harus dibuat jika ada surat pernikahan dari orang tuanya. Bisa pun dibuat, tapi kemungkinannya hanya ada nama ibunya di dalam akta itu, tanpa ada nama ayahnya gitu. Nah, kalau untuk bagaimana sih cara anak nikah sini nih agar dapat hak waris dari ayahnya gitu kan, meskipun mereka anak hasil nikah siri ya. Yang pertama yang bisa dilakukan oleh ibunya mungkin itu ya pengajuan isbat nikah atau pernikahan ulang. Tapi kan nggak mungkin ya, terkadang yang pasangan nikah siri itu nggak semuanya yang menikah dengan cara baik-baik terkadang kan. Yang kedua itu, atau bisa juga ayahnya membuat wasiat hibah untuk anaknya. Jadi harta kekayaan itu diwariskan ke anak hasil nikah sirinya ini melalui wasiat hibah. Namun ini ada kekurangan. Jadi kalau wasiat hibah kan ada batasan maksimal yang bisa kita berikan gitu kan. Nah, ada lagi cara lain, mungkin bisa juga dengan ayahnya memberikan warisan harta, memberikan tanah atau gedung dengan nama anaknya gitu semasa dia hidup gitu. Kalau misalkan secara agamanya sebenarnya untuk masalah kewarisan mengenai anak hasil nikah siri ini biasa dilakukan dengan cara adat atau kekeluargaan. Emang sebenarnya agak susah ditempuh melalui hukum karena terkadang pengadilan juga menolak kan masalah isbat nikah, karena kita nggak mengakui, negara kita nggak mengakui adanya nikah siri. Jadi makanya terkadang lebih sering diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau adat setempat gitu. Ya. Yang ketiga. Nah, kemudian bagaimana dengan hak pewarisan oleh anak hasil dari pernikahan siri itu yang ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam? Pastinya beda kan? Kalau menurut hukum Islam itu yang namanya anak hasil nikah siri ataupun anak sah itu dianggap seimbang untuk masalah pewarisannya juga, karena kan pernikahan siri itu dilakukan secara agama dengan sesuai rukun-rukun syariat yang berlaku gitu kan. Jadi anak yang lahir dari hasil pernikahan siri itu pun dalam hukum Islam itu dianggap sah dan juga mendapatkan hak yang penuh seimbang dengan anak yang hasil pernikahan sah gitu kan, yang dicatatkan oleh negara. Tapi kalau menurut KUH Perdata itu nggak bisa disamakan ya kan, karena yang balik lagi ke peraturan bahwa pernikahan yang dianggap sah itu dicatatkan oleh negara gitu. Oleh karena itu sering kali ada perselisihan terkait masalah hak waris ini. Kalau secara Islam tadi balik lagi yang aku bilang bisa ditempuh dengan cara kekeluargaan atau adat, atau kalau secara perdata itu ditempuh dengan jalur hukum. Tapi kebanyakan ya itu balik lagi biasanya ya didiskusikan secara adat dan kekeluargaan gitu. Nah, jadi lebih baik melakukan pernikahan yang sah baik secara agama maupun negara, atau mungkin yang udah terlanjur nikah siri karena terbentur keadaan atau segala macamnya itu segerakan untuk dicatatkan kepada negara, karena itu juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi si anak. Kasihan anaknya nanti kan. Takutnya untuk menjamin kepastian hukum anak itu sendiri, menjamin hak-hak mereka terhadap orang tua mereka gitu kan. Jadi negara juga bisa memberikan perlindungan terhadap mereka secara penuh. Ada lagi nak yang ditanya?
Intinya itu. Dah, itu aja. Oke. Sampai situ dulu mungkin guys. Kembali lagi sama kita nanti di post di konten berikutnya. Konten-konten edukasi berikutnya. Dan maaf kalau kami ada kesalahan penyampaian atau Sama-sama kita saling belajar di sini, Ya, oke? betul. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan atau dibicarakan atau dikoreksi, silakan tulis di kolom komentar ini atau DM kita melalui Instagram. Jangan lupa follow dan subscribe Instagram kita ya guys. Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.